Iya. Waduh. Kalau sekarang kan magang ya, kalau dulu saya tuh karyawan percobaan 3 bulan. Masa percobaan 3 bulan dulu itu, tahun 89. Hai, balik lagi di program Stay Stay. Stay Stay, sekali stay, Tetap stay. Sekali stay, Tetap stay. Nah, di Stay Stay kali ini, di season kedua, kita kedatangan bintang tamu spesial. Siapakah dia? Nah, ibu yang satu ini identik dengan pantun karena dia pernah menjadi host Stay Stay dan biasanya awalnya dengan pantun. Kita kasih kesempatan buat ibu yang satu ini. Enggak. Ibu Titi, silakan. Oke. Makan kentang di Sushi Stay. Selamat datang di Taman Stay. Makan kentang di Sushi Stay apa Sushi TI nih? Ya pokoknya kita makannya di Sushi Stay, nanti kalau stay-nya ada yang jualan sushi kita bikin aja lagi ya. Iya, buat Oke. branding bagus. Nah, Bu Titi, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Bu Titi nih kayaknya cerah banget hari ini nih. Bu, langsung aja, Bu. Apa? Kalau orang kan basa-basi, saya langsung nanya aja. Oh, Ibu ini gitu? sekarang jabatannya apa sih di Stay? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kepo banget, Bu, Kepo saya. banget ya. Oke. Saya di Kabak Humas dan kerjasama kelembagaan Stay. Oh, jadi Ibu ini kepala bagian Humas dan kerjasama kelembagaan. Nah, kita kalau mau lebih tahu lagi nih, Bu. Ibu sebelum Kabak Humas ini pernah menjabat apa aja sih di Stay? Nah, ini lama nih ceritanya nih. Kalau Iya. kalau di Stay ya. Ah. Karena saya dulu tuh di tahun 91 ya, itu saya di staf keuangan Stay. Oh, staf keuangan. Staf keuangan Stay. Ya, Berarti background awalnya itu 90, Bu. iya. Waduh. Kalau sekarang kan magang ya. Kalau dulu saya tuh karyawan percobaan 3 bulan. Masa percobaan 3 bulan dulu itu, tahun 89. Bu, kalau Tahun 90. masa percobaan 3 bulan tuh kayak kalau zaman sekarang ya, cuma Ya, sebutannya ya. saat itu. Saat itu adalah masa percobaan 3 bulan, kemudian itu Oktober, ya. Ibu masih inget. Ingat dong, kan Oktober. Kemudian tahun 91-nya saya jadi karyawan tetap langsung Januarinya. Oke. Nah, tadi udah to the point langsung nih, karena Ibu kan Iya. menjabat sekarang apa dan dulu background-nya apa. Ya. Nah, Ibu, awalnya Ibu background-nya ini apa sih? Background pekerjaannya tadi udah, terus jabatannya, background kuliahnya tuh. S1, Oh. S2 di mana, Bu? Kuliah saya S1, S2-nya semuanya akuntansi. Oh, anak akuntan banget ya. S1 akuntansi, S2-nya akuntansi. Oke, itu di Stay apa di Di mana? Stay, Oh, alumni oke. Stay. Ibu, kalau boleh tahu alumni tahun berapa? Nah, yang mana nih? Ya, S1 ya? lah. S1 itu saya tahun, lulus ya? Lulus ya? Lulusnya saya tahun 90. 90. Ya. Kalau S2-nya saya lulus tahun 2013. Oh, oke. Tapi dua-duanya tetap di Stay. Di Stay, ya. Nah, lanjut nih. Berarti kalau kuliah di Stay, berkarir nih. Di Stay-nya sejak kapan? Nah, saya itu kerja di Stay kan tahun 90 ya. Iya. 90 magang dulu kan. Oh, Ya, magang dulu. magang. Yang Kalau tadi percobaan masa itu ya, percobaan percobaan. itu 3 bulan. Terus 91 saya karyawan tetap. Nah, setelah itu saya sempat cuti di luar tanggungan dulu. Oke. kan? Nah, saya masuk lagi tahun 1997, Februari, saya ingat. Nah, tapi saat itu saya langsung diperbantukan di Stay, bukannya di Stay lagi, diperbantukan di yayasan. Di keuangan yayasan. Oke. Berarti berkarirnya di Stay itu yang tadi di awal dicerita ke keuangan dan Ya. sekarang di Humas. Humas, sekarang di Humas. Oh, berarti jenjangnya panjang itu ada di yayasan ya? Ya, selama itu di yayasan. Nah, kalau Stay itu balik lagi ke Kabak Humas ini baru Desember. Setahun ya? Setahun ya, wow. Setahun Saya banget setahun nih. Happy birthday. Happy birthday jabatan. Jabatan. Bener. Iya bener. Karena emang dulu Ibu awal-awal Desember ini ya. Iya, Desember. Nah, balik lagi deh ke awal Desember itu.
saat Ibu menjabat di Humas, kita ngomong Kenapa? nih, Kenapa? kita baru saya mau tanya, kan setahun yang lalu nih. Iya, betul-betul. Gimana nih prosesnya Ibu kok bisa ke Humas gitu? Kan Ibu background-nya keuangan, akuntansi, terus Humas. Ya Iya, kan? di luar ya. Humas. Ya sih. Nah, awalnya saya juga waktu itu karena pergantian pengurus ya di stay ya, setahu saya. Saya tuh dapet surat dari pihak stay. Cuman pada saat saya terima surat itu, tapi by WA ya, WA. Kirimnya by WA. Nah, saya baru ingat WA. Tapi sama saya nggak langsung dibuka. Oh iya Bu. Kenapa? Karena saya lagi dalam perjalanan, saya mau holiday weekend waktu itu. Nah, lagi holiday nih ya. Kemudian sibuk lah ya saya di sana, happy kan, namanya holiday kan gitu kan. Ya Bu, nggak usah diceritain dulu Bu, Bu. Siapa yang mau tahu? Sibuk. Nah, terus kemudian pas hari Minggu kita siap-siap mau balik ya, mau turun, saya iseng lah saya buka. Kemarin apa ya segitu kan? Nah, saya pikirannya rapat mungkin. Saya pikir ya. rapat atau ada apalah gitu ya. Saya nggak ada pikiran untuk gitu. Pas saya buka ternyata hari Senin, nah Senin siang itu saya harus presentasi tentang Humas. Loh, saya kaget dong. Oh, berarti saat itu suratnya itu ternyata surat kandidat untuk menjadi kepala bagian Humas. Ya nggak dibilang kandidat kabak Humas sih, cuman hanya untuk presentasi untuk Humas. Tentang Humas itu aja sih. Oke. Nah, sudah kan? Sampai rumah otomatis kan malam, dong kan macet di jalan ya, malam. Iya. Hanya saya mengerjakan sampai jam 1 malam. Presentasi itu PPT-nya. Aduh. Nah, karena kan udah pikir, wah besok sih ya nggak mungkin kalau pagi juga saya kan. Akhirnya malam selesai jam 1 atau setengah 2 baru saya bisa tidur. Aduh. Nah, gitu. SKS juga SKS juga ya. Kebut semalam. Nah, ya udah akhirnya pas udah waktunya saya presentasi. Ya, begitu. Oh, berarti Ibu ini menjabat sebagai kepala bagian Humas, prosesnya itu Ibu melalui seleksi juga. Sepertinya seperti itu. Oh, melalui seleksi berarti nggak main Ibu karena ini menjabat sebagai ini, enggak. Berarti ikut presentasi itu seleksi, ada proses wawancara juga ya? Ya, betul. Karena awalnya saya juga nggak tahu kan. Saya hanya suruh presentasi tentang kehumasan aja sudah. Ya udah saya jalanin. Nggak ada pikiran untuk yang gimana-gimananya gitu loh. Nah, Ibu kan background-nya saya nggak tahu ya, nggak ada kan di Humas. Maksudnya background dari kalau misalnya kita nulis CV kan Humas tuh jauh banget lah dari background Ibu. Iya betul. Program apa yang Ibu tawarkan sampai Ibu akhirnya berani nih ngambil, oh kalau di Humas challenge yang baru, terus Ibu berani nih dan lihat sesuatu hal ada program yang berani Ibu tawarkan gitu. Ya, kalau saya waktu itu 3 program yang saya tawarkan ya. Pertama intern, extern sama alumni. Dan memberikan branding untuk stay lebih gimana gitu supaya lebih terkenal lagi ya, baik di luar. Kemudian kesannya juga bahwa saya akan memperbaiki, mungkin ini baru belajar ya saya juga kan, karena belum tahu yang Humas yang sebenarnya yang ada di stay itu kayak apa gitu loh. Itu aja sih, program saya hanya 3 program. Oh, berarti intern, ekstern, sama alumni tadi. Iya. Nah, tapi kan itu keren banget sih Bu, karena udah berjalan banyak. Salah satunya nih saya sebutin kayak program Stay Vlog, Stay, dan Sekilas Stay itu udah bisa dibilang sukses karena udah berjalan kan. Iya. Nah, itu terobosannya gimana dan untuk kedepannya tuh seperti apa? Karena apa yang Ibu bilang tadi itu udah terkonsep rapi banget gitu. Iya. Ya alhamdulillah sih, karena tadi saya bilang bahwa saya ingin branding nama saya lebih terkenal lagi ya, baik di dalam maupun di luar ya. Karena saya merasa Humas itu kan sebagai corong informasi ya, untuk suatu lembaga ya kan. Nah apalagi kita kan kampus gitu kan. Nah yang intern itu memang di dalamnya akan saya tata. Nah kemudian yang di dalam alumni saya juga masukin. Jadi ini saya gabung gitu loh. Jadi internnya masuk, eksternnya masuk, sama alumni juga masuk gitu. Itu yang program saya. Tapi memang perlu sekali lagi ya, saya ini bukannya background Humas ya tadi dia bilang kan. Nah cuman karena ini suatu tantangan, dan saya suka tantangan itu. Pertama saya juga dibilang sama waktu saya diwawancara ya, saya bilang Ibu gimana nih? Saya bilang Pak kalau misalnya saya sanggup, saya akan lanjut, tapi kalau saya nggak sanggup, saya akan bilang. Tapi yang dilalahnya, saya senang tantangan, jadi saya jalanin sampai sekarang gitu. Oh, aduh, senang tantangan nih. Informasi buat teman-teman nih, mengacu pertanyaan berikutnya.
Tantangan macam apa ibu ini sampai dapat 40 besar di medsos, 30 besar di MOU kerjasama se-LL Dikti wilayah 3. Setantangan semacam apa ibu bisa membawa sejauh itu dengan baru 1 tahun? Belum, waktu itu belum 1 tahun. Oh belum, malah belum 1 tahun. Belum. Nah itu gimana prosesnya? Nah ini dia tadi, karena saya tantangan, ya saya belajar nih. Saya belajar, terus terang. Saya nggak punya background mengenai media atau PR segitu kan ya. Kemudian saya juga bukan milenial. Ya kan udah tahu dong siapa saya nih, udah pasti udah tadi lulus aja 90 kan. Jadi udah cukup lah umurnya ya. Tapi saya di sini belajar. Karena belajar ini, kemudian saya ngumpulin apa sih yang kira-kira, karena pada saat itu kan ada pandemi ya. Oh iya, pandemi jadi berpikir bahwa medsos ini sangat penting. Padahal saya juga tidak bermain di medsos di awal ini. Awalnya gitu kan. Akhirnya saya searching, saya belajar. Kemudian saya juga punya anak kan. Saya juga tanya sama anak saya gimana nih. Akhirnya keluarlah, oh seperti inilah, oh seperti ini gitu kan. Nah baru saya keluarkan ide saya kepada tim saya yang ada di Humas. Saya punya ide nih. Kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah itu jadi nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu. Ibu ide utamanya karena anak humas ini bukan medsos ya apa? Mereka lebih tahu di bidang humasnya, baik medsos atau kerjasama. Mereka yang ngolah sampai ibu kembangin di situ. Ya, saya kembangin di situ. Wah keren banget sih. 40 besar, 35 besar loh. Iya betul. Yang 40 besar itu saya berpikir. Karena apa? Persyaratannya ada ya kita ya. Di situ persyaratan ada. Nah, dari periode Januari 2001 sampai dengan Juni 2001 itu periode laporan. Nah, untuk medsos. Sementara untuk medsos 6 bulan dari Januari sampai Juni. Nah, sementara yang diminta hanya 8 lembar. Oh iya, hanya 8 lembar aja persyaratannya. Nah, jadi kita harus mikir. Kita harus mikir gimana caranya membuat laporan yang padahal segini banyak loh laporan humas itu kan. Ya akhirnya saya pilih-pilih grup dengan tim apa yang akan kita bahas, ternyata kita dapatlah clue-nya. Gitulah. Ditambah lagi ini adalah periode di mana saya masuk ya sebagai Kabag Humas ya pada periode itu. Kemudian pertama kali juga diadakannya nih medsos untuk PTS. Karena biasanya negeri, ini biasanya untuk negeri, ini untuk pertama kali swasta. Dan info sedikit itu pesertanya dari medsos ataupun kerjasama sebanyak 300-an. Ya, 300-an perguruan tinggi di LL Dikti wilayah 3 swasta. Dan kita 40 besar, yang satu 35 besar. Terus dia bilang challenge dong. Challenge semacam apa yang sampai sejauh itu? Itu gokil banget sih Bu kalau kata anak sekarang. Ya, itu kalau yang medsos ya, itu. Tapi yang lebih parah lagi yang kerjasama nih. Iya. Nah, ini persyaratannya lebih banyak lagi, ditambah kita harus mengelola intern. Oh iya. Intern nih, harus ada SOP. Sementara saya di periode awal, saya memang sudah mempersiapkan. Nah, kemudian yang kedua harus ada izin. Nah, harus ada izin, terutama dari mana nih? Dari rekomendasi dari LL Dikti-nya. Oh iya, karena itu bukan sekedar kita ikut daftar, tapi harus ada rekomendasi. Dan itu susah. Kemudian saya juga kan pertama buat laporan seperti biasa saya kirim datanya kan. Kemudian dapatlah jawaban dari dari sistem kita kan. Saya menganggap bahwa tadinya kita udah diterima berarti udah tenang nih. Ternyata pas H-1 kita di info bahwa satu lagi yang kurangnya itu rekomendasi langsung dari LL Dikti-nya. Bukan yang kemarin, itu hanya pemberitahuan aja bahwa kita udah diterima, udah masuk berkasnya. Nah, akhirnya karena H-1 saya bilang masih keburu kan besok terakhir. Ya udah saya dibuat suruh bikin proposal, nggak boleh banyak-banyak, 8 lembar juga. Hari itu juga saya buat dengan tim saya bareng-bareng proposal. Sore itu kita dapat kabar, langsung kita bikin. Nah, besoknya lagi, sorenya lagi kita baru dapat informasi. Alhamdulillah suratnya rekomendasi dari LL Dikti keluar, baru kita proses untuk mengupload. Sementara ada data juga yang kurang. Nah, inilah kita proses sampai jam 9 apa jam 10 malam ya saya nunggu data itu. Akhirnya ya alhamdulillah lah kita waktunya jadi save by the bell juga lah. Akhirnya selesai semuanya. Aduh, alhamdulillah. Sih. Ya iya itu. Perjuangan itulah. Makanya sampai sekarang tuh challenge-nya itu emang challenge semacam apa kan? Sampai sejauh itu loh. Tapi emang Ibu memanage dan maintenance timnya juga memang bagus sih. Sampai
hasilnya di luar Ya, dugaan kan, di luar alhamdulillah, ekspektasi Ibu juga. Nah, kita mundur lagi Bu, maaf tadi ada yang ketinggalan, mundur lagi. Seputar karir nih. Karir. Iya, karir. Nah, itu gimana Bu? Awal karirnya Ibu menjadi seorang dosen? Ya, Ibu Nah, dosen kan? iya betul. Jadi ini dulu stay itu jumlah mahasiswanya banyak. Oh, tahun berapa Pernah. nih baru-baru? Wah, tahun 90-an Aduh, lah ya, ya, Bu. ya kan? Nah, itu Iya, iya. dilalanya saya memang udah di posisinya di yayasan. Oh, udah oke, diperbantukan oke, di oke. yayasan. Iya, iya. Ya kan berarti saya deket dengan pada saat itu pendirinya masih ada Pak Johan Sarif sama Pak Faisal Kamal. Nah, karena kebetulan mahasiswa yang daftar di stay itu sampai 2000-an, hampir 2000 itu kan. Nah, kekurangan dosen untuk akuntansi. Nah, gitu ceritanya awalnya. Nah, kemudian saya ditawarkan untuk menjadi dosen. Nah, ya udah saya mau karena memang kurang untuk yang program S1 akuntansi. Dosen S1 akuntansinya. Oh, saat itu Ibu udah saya masih selesai? S1 akuntansi udah selesai. Oh, nah, ya kan? ini. Nah, kemudian setelah itu saya ikut dong. Saya bilang kan udah lama ya. Iya, kan iya. udah periode udah lama saya nih. Akhirnya saya ikut apa namanya? Dengan dosen yang mengajar mata kuliah, saya ikut di dalam kelas. Gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kita magang juga lah ya untuk menjadi dosen. Oh iya, berarti awalnya itu Ibu sebelum menjadi dosen itu, kalau dulu tuh ada rekan saya juga di stay itu dia mengikuti misalnya Dosen dia lain ya? Program dosen, dia ngikut dosen Ya, lainnya saya untuk ikut juga belajar sama dulu. itu. Program seperti itu. Oh iya. Ikut sama, betul. Nah, kebetulan kalau dulu karena apa Ibu bilang S1 di tahun 97 sampai ke atas Iya. itu mahasiswanya 2000-an yang masuk ya per tahunnya. Stay. Nah, yang kedua, di saat itu regulasinya S1 itu bisa menjadi dosen. Ya, masih ya bisa. kan? Ya, betul. Gitu. Sampai akhirnya Ibu S2 di Nah, tahun S2 tahun saya masuk 2011 karena ada regulasi yang baru bahwa dosen itu harus S2. Nah, saya ngambil lagi S1 dan selesai 2013 saya udah selesai. Oh, anjir. Jadi untuk menyesuaikan ya, mengikuti regulasi terbaru untuk karir Ibu sebagai dosen. Karena Ibu saya juga masih mau menjadi mengikuti dosen. Oke. Wah, itu keren banget sih. Terus katanya dari kita maju lagi nih. Kan kalau misalnya itu dosen ya, kita ngomong dosen dan karyawan aja deh. Kendala dan cara Ibu menghadapi nih sebagai karyawan. Nah, kan kita tahu nih sosok Ibu sebagai apa. Tapi Ibu nih kan juga sebagai karyawan, Ibu punya 2 pimpinan nih di atasnya, kendalanya. Sama cara Ibu menghadapinya tuh. Untuk motivasi teman-teman juga nih. Kalau saya ini, karena menganggap ya, stay ini adalah rumah kedua ya. Rumah kedua saya. Rumah banget Bu. Rumah banget ini kan. Jadi udah homey banget nih di sini nih. Homey, kemudian jadi kita kalau bekerja itu kan satu, harus menganggap bahwa ini adalah suatu ibadah ya. Iya. Nah, kemudian apapun harus kita jalanin karena sesuai dengan nih kan saya punya atasan 2 lagi ya sampai menjadi ketua stay kan. Nah, tapi saya di sini tetap bekerja karena saya sebagai karyawan. Saya sebagai karyawan, saya menurutin aturan yang ada di stay. Kemudian dengan apa? Dengan sesuai dengan struktur organisasi yang ada di stay. Birokrasinya tetap saya lakukan seperti itu. Oke, karena bener nih buat teman-teman, karena Ibu aja tadi kan udah cerita nih ya dari awal gimana dia masuk ke Humas ikut prosedural. Ya, ikut prosedural. Seleksi juga dan mau learning by doing dengan anggotanya, itu keren banget sih. Terus yang kedua, secara organisasi kita tahu kan Ibu seperti apa sosoknya. Mau pintu sana juga bisa sebenarnya, cuman dia tetap ikut terus ya. Apa ya Ibu bilang, birokrasi sama organisasi tetap harus kita harus ngerem gitu. Nggak bisa maksain kendak nggak bisa dong. Karena kan kita dalam suatu organisasi nih ya, suatu apa namanya, bukan punya sendiri gitu loh. Iya. Jadi kita punya suatu struktur organisasi, kemudian kita punya batasan masing-masing di situ kan. Iya. Nah, kita harus jalanin itu. Karena memang susah Bu. Kadang juga saya sendiri ya kan punya ada UKM terus untuk apaan sih ini yang lebih muda soan. Nah, itu untuk learning kayak gitu butuh keikhlasan yang itu memang, luar biasa benar Bu. Memang itu sih ikhlasnya juga, sabar juga ya. Iya. Kalau kita nggak dapet tanggapan ya udah, palingan kita diemin dulu ya. Kemudian kita follow up aja. Iya, pengalaman yang kalau udah di follow up ya sudah kan, akhirnya lihat dari hasilnya aja kan gitu kan. Nah, Bu, yang harapan Ibu nih untuk Humas dan Stay, karena Ibu kan programnya udah setahun Ibu bilang di luar ekspektasi dan challenge-nya ternyata berhasil. Kan bentar lagi mau tahun baru nih. Dan setahun ke depannya Humas sendiri dan ekspektasi Ibu
rencana-rencananya? Jadi karena ini udah 1 tahun ya, Iya. tapi awal kemarin tuh saya masih tetap mapping loh. Sampai sekarang ini saya masih tetap mapping. Masih mapping. Iya, masih mapping terus. Tapi sambil jalan. Nah, jadi yang mana yang kurang kita perbaiki gitu kan. Iya. Nah, terus kemudian yang kedepannya itu ya tetap akan kita lebih tingkatkan lagi. Karena seperti halnya medsos ini kan, itu kan pasti nggak ada habisnya. Oh iya, terus Ya kan? berkembang Ya, terus berkembang kreatornya. kan. Iya. Dari kemarin saya pertama masuk kan hanya batasnya IG ya. YouTube gitu kan. Iya. Sekarang kan TikTok, Oh iya, Reels gitu. berkembang. Nah, itu kan pengembangan. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian kita juga jangan malu untuk bertanya gitu loh. Iya, Kalau kadang saya lebih gitu muda, ya. lebih muda lebih paham. Ya, kadang muda lebih paham terus terang. Iya, benar. Terus terang kan tadi saya bilang dari awal kan, saya Iya. bukannya backgroundnya yang gimana gitu untuk di dalam media sosial. Tapi tetap belajar. Down to earth. Asik bener-bener. Oke, Bu, terakhir ada nggak sih pesan-pesan nih, Bu? Tapi sebelum terakhir deh, Ibu nih kayaknya atletis banget. Ibu waktu muda tuh suka olahraga apa sih sebenarnya? Wah, kalau dibilang suka, banyak ya. Tapi yang terutama dulu nih, Iya. masih muda ya, softball saya tuh. Softball. Softball dong. Kenapa softball, Bu? Karena kan dulu saya nggak ikut yang namanya sepak bola. Biar nongkrong di Senayan. Itu kita sekolahan saya dulu kan ada lapangannya. Oh. Jadi semua cabang iya, olahraga iya, saya iya. main ikut, termasuk sampai pencak silat juga saya ikut. Tapi lebih ini Tapi saya softball. softball, Oke. Dulu ya. Keren sih, emang keren banget. Nah, terakhir Bu, kira-kira ada pesan nggak sih untuk mahasiswa yang kuliah atau sedang mempersiapkan sidang untuk motivasi nih? Karena Ibu kan seorang dosen juga, dosen pembimbing. Kadang kan di situasi kayak gini nih mood kita hancur nih, apalagi Ya. online. Nah, ada Ya, motivasi nggak sih buat mereka? Ya, Buat karyawan juga lah boleh. Kalau untuk ke mahasiswa ya, saya mah cuma bisa kasih masukannya aja ya, bahwa kita tuh tetap semangat. Apapun kondisi kita, baik di lingkungan maupun di negara kita seperti ini, tapi kita tetap harus maju. Kita harus berjuang. Jangan dengan kondisi pandemi ini ya udah kita anggap ya udah biasa-biasa aja, jangan. Kita harus lebih mungkin ada hikmahnya di balik ini ya. Kan ada juga tuh sekarang yang tadinya nggak mau berusaha jadi ada usaha. Yang tadinya nggak punya bete di kamar, tahu dia punya ada keahlian dia bisa keluar. Nah, itu kan bisa Iya, benar-benar. tersalurkan juga kan. Nah, seperti itu. Yang penting adalah kita tetap berusaha untuk maju. Kemudian yang penting ke depan kita mau apa sih? Kan kondisi nggak seperti ini terus. Iya. Ya kan? Nah, karena kita harus bisa mempersiapkan diri dulu dong sebagai generasi muda ya kan. Iya, Nggak benar. harus ya kondisi kayaknya udahlah kita lemes aja, jangan. Saya harapkan sih nggak bisa. Bucin kayak dengan keadaan. Ya, betul. Jangan ya. Bucin Gitu dengan sih. keadaan. Ya, dong. kalau untuk yang karyawannya sih saya mengharap ya kita bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ada ya, peraturan-peraturan. Kemudian ya kita tetap semangat. Tadi ya kita merasa this is rumah kita yang kedua gitu kan. Jadi gimana ya kalau namanya rumah itu kita harus punya feelingnya sendiri juga harus ada gitu loh. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Wah, Bu, terima kasih banget Bu untuk hari ini tentang semuanya. Tapi itu home sweet home, asik. Home sweet home apaan? Itu rumah kedua tempat kerjaan emang bener sih, karena di stay itu sebenarnya nyaman banget kalau bener deh. Jangan mikirin aneh-aneh, dia udah nyaman bener. Ya, betul sih. Yang Dan penting, iya, bener kan? bener banget Bu. Nah, itu teman-teman, rekan-rekan semua, untuk stay kali ini sekali lagi sebagai host dan Bu Titi sebagai narasumber kali ini, mohon maaf kalau memang banyak salah kata atau menyinggung. Dan tentunya kali ini, program kali ini sudah mengikuti protokol kesehatan yang baik dan benar. Ya Bu ya? Betul. Oke, sekali lagi terima kasih dan terus saksikan program Stay hanya di YouTube Stay. Di mana Bu? Stay. Iya, di mana? Ayo programnya. Ayo. Di mana ya? Stay Indonesia. Stay Indonesia. Stay Indonesia Jakarta. Jangan lupa saksikan terus karena ada Stay Vlog, terus ada Stay, kata Stay, banyak pokoknya programnya deh. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya undur diri dan narasumbernya. Bye-bye. Bye dong ya. Oke, stay. Sekali stay, Tetap stay. Sekali stay, tetap stay. Dadah.